Rahel, bagaimana kondisi laporan atas AD Manager dan AD Audit yang sudah kita gunakan? Apakah berjalan dengan baik? Untuk aplikasi Manage Engine AD Manager dan AD Audit berjalan dengan baik dan sangat membantu pekerjaan kita dalam hal memonitor, men-tracking segala sesuatu yang terjadi pada Active Directory dan Windows environment kita. Semua kejadian yang mencurigakan dan segera kita tangani berkat AD Audit Plus. Pekerjaan automation Active Directory juga dapat didelegasikan ke tim helpdesk junior yang tadinya tidak mengerti Active Directory. Untuk AD Manager dan AD Audit dapat kita rekomendasikan ke anak usaha grup kita juga, Pak. Oh ya, Pak, saat ini user kita berjumlah lebih dari 500 user dan company kita sudah saatnya memerlukan solusi Privileged Access Management. Solusi Privileged Access Management? Benar, Pak, Privileged Access Management dari PAM 360 Manage Engine juga. Bisa dijelaskan kenapa perusahaan kita membutuhkan solusi tersebut? Oke, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Junmoy Prodata yang akan membawakan solusi Privileged Access Management yang merupakan kategori solusi yang ketiga dari Manage Engine. Kategori solusi ketiga dari Manage Engine adalah Privileged Access Management, merupakan solusi yang kekinian, lebih efektif dan efisien, karena dapat menggantikan solusi konvensional dalam hal manajemen user access ke company resources. Nah, biasanya user yang request ke sistem perlu mengisi form terlebih dahulu di XLS, mendapatkan persetujuan terlebih dahulu, kemudian IT akan memberikan ID dan password as per user request. Nah, setelah user selesai mengakses data, dan akses akan ditutup oleh IT, dan IT akan mereset kembali password dan ID-nya. Nah, banyak company yang sudah aware dengan pekerjaan yang cukup memakan waktu dan tenaga ini. Oleh karena itulah, banyak company yang beralih ke solusi Privileged Access Management PAM 360 dari Manage Engine. Oke. Mungkin kita sering mendengar bahwa security dan kemudahan itu selalu berbanding terbalik. Akan tetapi, khusus untuk PAM, Gartner menginformasikan bahwa solusi PAM merupakan solusi yang cost efektif dan efisien. Seperti contoh yang saya sebutkan di awal tentang memanage akses dari user ke server dengan XLS form yang mana masih juga memerlukan approval secara manual juga. Berikut adalah masalah yang sering ditemukan terkait dengan penggunaan sistem administrator dari sisi internal company. Account sistem administrator pada server atau perangkat hanya ada satu, misalnya admin, root, dan kata sandi ini dibagikan ke semua orang. Kedua, IT admin dapat mengakses ke sistem secara langsung, dan siapa orang yang melakukan akses ke sistem juga tidak dapat diketahui. Jadi, ini lebih ke accountability issue. Ketiga, siapa saja yang mengetahui sistem administrator kredensial merupakan sosok yang sangat powerful karena mereka dapat akses ke sistem kapan saja dan dapat melakukan apa saja, termasuk jika mereka ingin mencuri data company. Oke, menurut survei, kebocoran data dilakukan oleh internal team atau biasa disebut insider threat yang memang memiliki izin untuk mengakses data company. Fakta menunjukkan bahwa cyber attack selalu menargetkan serangan ke human dan non-human atau machine identity. Manajemen data kredensial adalah hal yang sulit dilakukan karena kode, objek, API tidak berada di lokasi yang sama, berpencar-pencar, sehingga company kesulitan dalam memanage, memprotek, mengkontrol semua machine identity ini. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimanakah cara kerja dari PAM 360 bekerja? PAM 360 mengelola semua hak akses user, hak akses proses atau mesin, hak akses untuk aplikasi, mensentralisasi semua hak akses di dalam PAM 360, sehingga kompleksitas operasional akan jauh berkurang. Dengan PAM 360, admin dapat mengelola semua account penting secara
tersentralisasi dan user dapat mengakses sistem yang dibutuhkan hanya dengan single sign-on tanpa memerlukan banyak password. Dengan PAM 360 dari Manage Engine dapat membantu problem company dalam hal manajemen data kredensial yang kompleks. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berimpact kepada situasi di mana cyberkriminal dan insider threat dapat mencuri data kredensial dan dapat bergerak secara lateral di dalam network company untuk mencari dan mencuri critical data. Dengan PAM 360 akan mensentralisasi semua kredensial di satu lokasi dan di-encrypt. Nah, PAM 360 akan juga mengontrol semua akses user, terutama user yang memiliki hak istimewa atau privilege access untuk mengakses sistem informasi perusahaan. PAM 360 juga akan mengatur dan mengacak semua password administrator. Bapak dan Ibu sekalian, dengan PAM 360 dari Manage Engine dapat membantu problem company dalam memanage machine identity seperti aplikasi account, service account, SSH key, secret. Kesemua kredensial ini tidak memiliki expired date dan IT juga tidak mengetahui jika ada fail login attempt ke kredensial-kredensial ini. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, maka cyberkriminal dan insider threat akan mendapatkan akses ke data sensitif dan critical company. PAM 360 dapat men-solve kondisi ini dengan mengacak semua password admin secara berkala, bahkan admin juga tidak mengetahui lagi password-password sistem di company mereka. Dengan PAM 360, keunggulan lainnya dari Manage Engine adalah dapat membantu mengatasi problem company yang karyawannya memiliki too much access, yang mana sebenarnya akses-akses tersebut tidak terlalu diperlukan. Dan lebih parahnya lagi, employee yang sudah tidak bekerja, tapi masih juga memiliki akses ke company resources. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi kebocoran data. Nah, PAM 360 dapat mengelola semua hak akses user termasuk user yang memiliki privilege akses, yaitu user yang memiliki hak istimewa dalam hal mengakses sistem informasi perusahaan. Keunggulan lainnya dari PAM 360 adalah dapat mengontrol dan mengelola, memantau, mengaudit setiap aktivitas dari kontraktor, konsultan, dan karyawan kontrak atau third party, agar penggunaan hak aksesnya tidak disalahgunakan, tetap sesuai dengan cara setiap akses akan dibatasi dengan waktu. Keunggulan lainnya dari PAM 360 adalah dapat mencegah para hacker yang mencoba mengeksploitasi sistem company lebih dalam lagi. Dengan PAM 360 menyediakan mekanisme untuk dapat mengetahui siapa personel yang akses ke sistem admin company. PAM 360 juga menyediakan fungsi autentikasi yang lebih kuat, ditambah lagi dengan adanya mekanisme workflow di mana siapapun yang bermaksud untuk akses ke data company harus memerlukan izin dari atasan atau sistem owner sebelum dapat melakukan akses. Keunggulan lain dari PAM 360 adalah dapat membantu pengelolaan semua hak akses dari human, machine identity, third party. Jikalau terjadi emergency business downtime, sebab meskipun dalam kondisi genting, company tetap dapat memantau dan merekam semua aktivitas privilege access dan emergency access. Bapak dan Ibu sekalian, benefit yang didapat setelah implementasi PAM 360 adalah secure network, mengurangi kerumitan operational business, melindungi dari ancaman internal dan eksternal dengan membatasi semua hak akses untuk human, hak akses untuk proses, dan machine identity, sehingga jalur insider threat, pintu masuk untuk cyber attack, dan insider threat juga menjadi jauh lebih berkurang
dan mengurangi penyebaran malware infection. Oh, jadi seperti itu ya, gambaran brief solusi PAM 360. Saya sudah paham sekarang benefit untuk company kita. Rahel, tolong jelaskan bagaimana topologi kita saat ini. Dan setelah PAM 360 diimplementasikan, apakah akan berubah topologinya? Baik Pak Daniel, saat ini topologi kita masih seperti di bawah ini, di mana admin dapat langsung akses ke database, aplikasi server lainnya dengan full access control. Oleh karena mereka statusnya admin, hak aksesnya tidak dapat kita kontrol, Pak. Mereka dapat akses ke semua server, delete, modify file, sistem, dan lain-lain. Para administrator ini dapat disebut sebagai privilege account yang memiliki akun administrator untuk suatu sistem yang ada pada research di company kita, Pak. Nantinya setelah di PAM 360 diimplementasikan, maka arsitektur kita akan berubah menjadi seperti ini, Pak. Para administrator, super user, system engineer, network engineer yang hendak mengakses ke research company kita harusnya melalui PAM 360. PAM 360 lah yang akan memberikan hak akses kepada research company kita dengan men-sharing password system kepada setiap requester melalui workflow proses yang ketat. Kita harus melakukan pengawasan yang jelas akan siapa saja yang bisa mengakses, sebab perusahaan tidak dapat memastikan siapa yang melakukan suatu hal sistem kita. Dan mereka bisa saja melakukan hal yang merugikan sistem kita, Pak. Saya setuju dengan kamu. Kita harus memberikan akses yang berbeda kepada setiap karyawan kita sesuai dengan jabatan dan responsibility-nya. By the way, apakah saat ini ada temuan terkait dengan security abuse di company kita? Ada Pak Daniel, dari tim helpdesk kami mendapatkan tiket masuk seperti Bapak Wimo. Seharusnya beliau hanya user biasa dan bukan admin server, tapi mengapa beliau berhasil menginstal aplikasi di server kritikal kita? Untuk selanjutnya Ibu Ami send tiket juga, dikarenakan akunnya Bu Ami digunakan oleh user lainnya. Selanjutnya owner server Treasury kita send tiket juga, di mana semua file di dalam server Treasury ada yang dirubah filenya dan bahkan ada folder yang di-delete juga. Semua data di server Treasury adalah data penting perusahaan dan parahnya lagi, beliau belum sempat melakukan backup server. Dan ada aplikasi baru yang sudah terinstall di server HRD kita. Dan setelah diklik ternyata itu ransomware, Pak. Jadi server HRD tersebut harus kita install ulang dan kita dikirimkan tagihan ransomware oleh hacker. Dan yang terakhir, tadi pagi tim finance kita tidak dapat login ke semua server kita, Pak. Ternyata sudah ada tanda-tandanya. Kita mesti segera lakukan sesuatu agar hal ini tidak semakin merugikan company kita. Kita aturkan meeting dengan vendor terkait. Siap, Pak. Saya akan aturkan meeting dengan partner teknologi segera. Sore Bu Eni, apa kabarnya Bu? Sore juga Bu, kabar baik Bu. By the way, bagaimana aplikasi AD Manager dan AD Auditnya? So far so good Bu. Manage Engine memiliki solusi lainnya yang dapat membantu kinerja operasional dan kinerja security di perusahaan user adalah raja. Untuk AD Manager dan AD Audit aman Bu, tim kami sangat terbantu atas tools tersebut. Saat ini, company user adalah raja membutuhkan solusi Privilege Access Management. Kira-kira bisa kapan kami dapatkan presentasi solusi Privilege Access Management? Oh, baik Bu. Nanti jadwalnya akan saya kabari kembali ya Bu. Baik Bu, ditunggu ya Bu. Selamat sore. Oke Bu, selamat sore juga. Siang Bu Eni, saya Fitri dari PT Prodata Sistem Teknologi melanjutkan atas pengisian Dealrec for PAM 360 di PT User adalah Raja. Dapat diinformasikan Bu histori atas kebutuhan ini?
Siang Bu Fitri, gini Bu, sebelumnya klien kami sudah membeli solusi AD Manager dan AD Audit. Dan saat ini usernya juga membutuhkan solusi PAM 360. Kira-kira kapan bisa dipresentasikan ke usernya atas kebutuhan ini ya Bu? Untuk go live-nya kiranya per kapan ya Bu? Untuk jadwal request-nya akan saya proses request ke tim penjadwalannya ya Bu. Saat ini masih tahap pengajuan dahulu Bu. Jika oke, dari manajemen user akan disegerakan proses ke procurement-nya Bu. Baik Bu, ditunggu kabarnya kembali ya Bu. Baik Bu, selamat sore. Selamat siang semuanya, meeting presentasi Manage Engine PAM 360 untuk kebutuhan Privilege Access Management pada tanggal 16 Juni hari Kamis jam 2 siang akan kami start sekarang. Dalam meeting ini, Pattern Teknologi mengundang Prodata selaku distributor Manage Engine di Indonesia yang akan memberikan informasi solusi atas kebutuhan dari PT User adalah Raja. Selanjutnya, agar user adalah Raja dapat lebih mengenal Prodata dan solusi-solusi lainnya, kami persilahkan Prodata dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hari ini terima kasih atas kehadirannya PT User Raja dan partner teknologi. Berikut tampilan dari Prodata Sistem Teknologi. Prodata and Manage Engine are winning combination team. Prodata provides best IT solutions that fits into your IT infrastructure. Prodata provides innovative and timely response support with clearly defined management processes. Prodata has been partnered with Manage Engine since 2005. More than 500 companies have used Manage Engine solution in Indonesia. Manage Engine solutions helps all companies for better IT operation management, and Prodata improve the delivery of the best IT services with proven track records across all IT areas designed for customer unique requirement. Prodata has built strong relationship with Manage Engine, a leading comprehensive IT management solution with more than 25 years of experience in helping client businesses in Indonesia. Prodata and Manage Engine have proven their expertise in delivering the best fitted IT solutions with refined profession, promote strategic information, thus adding value to customer businesses. Prodata and Manage Engine provide innovative, informative platform solution and services for better strategic IT management in Indonesia.
Baik, hari ini saya akan mempresentasikan untuk Prodata dan Manage Engine Introduction dan Manage Engine Complete Solution. Prodata berdiri sejak tahun 2002. Fokus solusi kami di Network, Security, IT Operation Management, dan IT Service Management from Manage Engine. Sudah lebih dari 450 company yang sudah menggunakan solusi Manage Engine untuk di Indonesia. Prodata juga mengadakan virtual classes setiap bulannya, di mana Bapak Ibu sekalian dapat join dan mendapat mengikutinya secara free atau tanpa biaya. Dengan meregister pada website Prodata, berikut jadwal masterclass untuk solusi OP Manager. Saat ini kami sudah ada seri edukasi Prodata untuk solusi AD Manager, AD Audit, Password Manager Pro, PAM 360, dan solusi lainnya dalam bentuk video singkat less than 7 menit dan bisa Bapak Ibu propose untuk customer yang memerlukan produk tersebut. Berikut adalah tim Prodata yang dapat membantu untuk semua kebutuhan para partner. Di sini ada Bu Chunmoy selaku Sales dan Marketing Division Head Prodata, dan ada rekan saya Bu Fitri sebagai Channel Management Officer, dan saya sendiri Eni sebagai Business Development Officer. Dan ada Pak Listiadi selaku Head of Solution Architect. Prodata ProCare. Kami juga dapat memberikan service implement untuk Manage Engine Solution dari assessment, design, deployment knowledge transfer, dan optimization solution dengan includes technical review, preventive plans, recommend best practice, dan custom training secara fleksibel yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dengan meregister di website kami, yaitu di Prodata Virtual Classes. Kami juga struktur dengan metodologi yang memastikan keberhasilan dalam deployment-nya, yang disupport oleh worldwide team dari expert managed engine konsultan, sehingga kami dapat memberikan highly service yang profesional dari Prodata tim teknikal yang sertifikasi. Managed Engine sudah berdiri sejak tahun 1996. Sudah lebih dari 180.000 company di seluruh dunia yang sudah menggunakan Managed Engine. Managed Engine masuk ke Indonesia sejak tahun 2004 dengan Prodata dari Gold, Platinum, dan sekarang menjadi distributor Managed Engine satu-satunya di Indonesia. Berikut adalah solusi lengkapnya dari produk Managed Engine dengan beberapa domain, diantaranya ada domain IT Operation Management dengan solusi Network Performance, Application Performance, End User Experience, Network Change and Configuration, Convergent Infrastructure, Storage Infrastructure, Bandwidth dan Traffic, SQL Server Monitoring. Dan untuk domain Identity dan Access Management, di dalamnya ada solusi Active Directory, Exchange Server, Self-Service Portal, Recovery, dan Backup. Dan untuk domain Unified Endpoint Management dan Security, di dalamnya ada solusi Desktop Management, Mobile Device Management, OS Deployment, Patch Management, User Management. Dan untuk domain Cloud-Based IT Management, di dalamnya ada solusi Application Performance, Helpdesk Software, Active Directory Recovery and Backup, Mobile Device Management, Patch Management, dan Log Management. Untuk domain Life Cycle, CMDB ATAL, Customer Support. Dan untuk domain Security Information dan Event Management, di dalamnya ada Log Management, Firewall Analysis, Vulnerability Analysis, Privilege Password, dan Network Anomaly Detection. Dan berikut adalah produk part solution dari Managed Engine untuk compliance. Apabila di company ibu bapak sekalian memerlukan compliance untuk ISO, SOC, GDPR, maka perlu memiliki semua produk ini, yaitu ada produk Service Desk Plus, Analytics Plus, OPM Plus, Application Manager, Log 360, PAM 360, AD 360, dan Desktop Central. Bagaimana cara menjadi mitra Prodata Managed Engine? Bagaimana cara melakukan pendaftarannya? Dan bagaimana cara mitra mengetahui solusi Managed Engine? Bapak dan Ibu dapat langsung klik Prodata Deal Registration Secure First pada web kami prodata.co.id pada sheet tab Partner Zone bagian bawah.
Agar memenuhi syarat untuk deal registration, peluang tersebut harus merupakan peluang yang dipimpin oleh mitra dan berasal dari mitra itu sendiri untuk manage engine, yang merupakan peluang baru untuk produk tertentu yang didefinisikan sebagai peluang penjualan untuk mitra tersebut. Membawa pelanggan baru untuk manage engine dengan estimasi go live, bill of material dari kebutuhan user, dan tetap terus menginformasikan proses kemajuannya. Tidak mendaftarkan ke mitra lain, membawa produk tambahan manage engine yang sebelumnya tidak dibeli oleh user atau penambahan pada existing user. Deal registration tidak berlaku untuk project renewal. Tim channel Prodata akan menghubungi PIC mitra untuk membahas peluang ini di hari kerja berikutnya setelah deal registration yang diajukan. Validitas dari deal registration selama 6 bulan. Keuntungan mitra Prodata. Mitra mendapatkan dukungan pre-sales, deal registration selama 6 bulan, lead referral service, sesi produk update, ketersediaan account manager Prodata untuk joint sales call, ketersediaan pre-sales manager Prodata untuk sesi POC bersama, pengelolaan akun khusus Prodata, special diskon, serta pelatihan online gratis melalui webinar dan workshop. Dalam mengembangkan kemudahan terhadap para mitra Prodata, mitra dapat mengunjungi Prodata Education yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, yang dapat diakses pada channel YouTube Prodata, sebagai penambah pengetahuan produk Manage Engine. Yang saat ini telah ready adalah solusi untuk kategori Identity dan Access Management, di mana di dalamnya menginformasikan untuk solusi Active Directory Management, Identity Governance and Administration, Privilege Access Management. Lalu ready juga untuk kategori Enterprise Service Management, di mana di dalamnya menginformasikan untuk solusi Enterprise and IT Service Management, Unified Endpoint Management and Security, serta Endpoint Security. Dan masih banyak lagi solusi yang akan kami hadirkan pada channel YouTube Prodata. Terima kasih atas informasi profil Prodata dan Manage Engine. Untuk dapat mengetahui lebih pasti, bisa dibantu informasikan atas kebutuhan ataupun ekspektasi Bapak dan tim guna membantu dalam menunjang pekerjaan. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Untuk PT User Adela Raja saat ini memerlukan kebutuhan sebagai berikut.
Terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Junmoy Prodata yang akan membawakan solusi Privilege Access Management dari Manage Engine, yaitu PAM 360. Saat ini, company memerlukan manajemen security yang baru, yang dapat beradaptasi lebih efektif dan efisien, yang dapat mensupport tempat kerja yang hybrid dan borderless mode, di mana user saat ini bekerja dari kantor dan sebagian dari remote dengan menggunakan perangkat yang berbeda-beda. Nah, sudah merupakan challenging dari setiap company untuk dapat. Pertama, memverifikasi setiap upaya atau effort yang bermaksud untuk mengakses data dan company resources dan memastikan akses diberikan kepada user yang tepat. Challenging yang kedua adalah company perlu untuk memprovide sistem authentication dan strong authentication untuk setiap user dan sistem. Challenging yang ketiga adalah company perlu untuk memanage, mengontrol, mengaudit, dan memonitor semua aktivitas user dengan manajemen akses yang presisi. Challenging yang keempat adalah melindungi user yang memiliki privilege akses. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa user yang memiliki privilege akses yang paling tinggi adalah user yang memiliki kredensial untuk masuk ke dalam suatu sistem company resources. Oleh karena mereka memiliki kemampuan yang lebih untuk melakukan aktivitas apapun di dalam company kita. Cyber attack selalu menargetkan untuk men-take over privilege account agar dapat memperoleh akses ke seluruh sumber daya company. Tanda bahwa sudah terjadi security abuse di company kita adalah user memiliki akses yang seharusnya tidak diperlukan atau akses yang diberikan beyond user role responsibilities. Adanya penyimpangan kebiasaan dari user di luar dari rutinitas pekerjaan user. Yang ketiga, user dapat mengirimkan file ke perangkat pribadinya, di mana seharusnya by system, user hanya dapat mengirimkan file ke server company. Yang keempat, ditemukan adanya user account yang diakses oleh beberapa perangkat dari beberapa user. Secara tiba-tiba, tanpa diketahui IT, banyak dormant account menjadi active account. Apakah impact-nya ke company jika semua tanda-tanda abuse ini tidak ditindaklanjuti dengan proper manner? Oke, jika ada satu account atau satu user yang terkompromis, maka berakibat the whole network down. Contoh, attacker dapat menyusup masuk ke company kita tanpa terdeteksi, mendownload malicious program secara background dan tidak diketahui siapa yang mendownload. File-file di server kritikal berhasil ditransfer ke luar network dan lain-lainnya. Nah, menurut data statistik, diinformasikan bahwa jika kita membandingkan dari segi resikonya, user dengan privilege access memiliki tingkat kerentanan yang paling tinggi di antara security incident lainnya. Bagaimana cara mengatasi security incident ini? Yaitu dengan Zero Trust Secure Access Model. Yaitu model Zero Trust ini akan membatasi user akses dengan diberikan waktu yang limited dan tepat guna untuk user yang request akses. Dengan model Zero Trust ini akan meminimalisasi resiko dan proteksi terhadap data yang akan diakses user. Kedua, company perlu untuk membuat standar akses operasional yang tersentralisasi untuk semua sistem, dan company juga perlu untuk memaintain dan memanage semua privilege account dan selalu mendapatkan the latest update jika ada new account yang di-create. Yang ketiga, new account, 3 jenis privilege account, yaitu local account yang hanya dapat digunakan untuk masuk ke sistem, seperti account admin pada PC. Next, directory account yang di-create untuk menjalankan layanan service untuk aplikasi tertentu. Next, application account yang digunakan untuk otorisasi ke dalam suatu
aplikasi. Cara untuk mengatasi security breach incident adalah dengan cara pertama diantaranya adalah dengan mensentralisasi semua privilege identity company seperti password, SSH key, SSL certificate dalam suatu secure branch yang dienkrip dengan IAS 256 dan memaintain complete last updated untuk semua key dan sertifikatnya. Cara kedua untuk mengatasi security breach adalah dengan create IT security policy yang memangkas complexity dari password yang digunakan, memberlakukan time limited access ke privilege account, setelah waktu berakhir akan di-reset secara otomatis, mengaudit semua identity related activities seperti privilege user login, password sharing, policy yang membolehkan berapa kali password attempt ke server, monitor dan recording semua aktivitas yang dilakukan oleh privilege dan non-privilege user, menutup account yang sudah di-disable, dan lain-lainnya. Oke, another way untuk mengatasi security breach incident adalah company perlu untuk melakukan audit untuk semua account yang memerlukan privilege access seperti domain administrator account, local administrator account, emergency access account, application account, system account, dan domain service account. IT perlu untuk memiliki standar prosedur untuk user pada saat akan request akses ke semua privilege account company serta mendokumentasikan semua perubahannya. IT company juga harus mengimplementasikan Zero Trust arsitektur. Pendekatan Zero Trust mengharuskan company untuk selalu memverifikasi setiap request untuk akses ke resources, termasuk dengan menggunakan single sign-on application solution. Saat ini, hybrid working environment sangat tepat untuk diterapkan di company kita, sebab pendekatan Zero Trust akan menetapkan security policy yang kompatibel dengan environment hybrid working. Salah satu polisinya adalah tidak membedakan internal dan eksternal network lagi, tidak membedakan on-premise dan on the cloud, ditambah lagi dengan kontrol akses yang sangat ketat dan limited time. Nah, company perlu untuk membatasi user access dengan strict, sehingga untuk memitigasi resiko adanya security breach dan resiko disusupi oleh hacker, maka company diharuskan untuk memiliki sistem real-time alert jika terjadi hal-hal di luar dari kebiasaan atau normal condition. Bapak dan Ibu sekalian, solusi PAM 360 merupakan solusi yang komprehensif untuk memprotek infrastruktur network kita dan sangat cocok untuk diterapkan pada kondisi company sebagai berikut. PAM 360 memonitor semua user activity, apakah dilakukan oleh authorized user, dan semua aktivitas user akan disimpan dalam audit event untuk diinvestigasi lebih lanjut. Yang kedua, PAM 360 juga dapat memonitor vendor dari suatu company yang memerlukan akses ke resources. Misalnya, suatu vendor perlu untuk akses ke server untuk maintenance system. Nah, PAM 360 akan merecording semua aktivitas yang dilakukan vendor pada saat mengakses server, dan semua aktivitas ini akan dibatasi dengan waktu. Admin PAM 360 juga dapat men-terminate session dari para vendor ini jika dilihat akan berdampak pada company kita. Solusi PAM 360 merupakan solusi yang komprehensif dan sangat cocok untuk diterapkan pada kondisi company sebagai berikut. Untuk setiap akses via RDP yang dilakukan oleh ex-employee, temporary worker ke resources company, maka akan di-launch melalui PAM 360. Maka PAM 360 dapat men-tracking akses yang dilakukan oleh tipe-tipe employee ini dan terminate the session immediately. Jika company memiliki karyawan magang seperti mahasiswa yang mana mereka juga membutuhkan akses ke resources juga, maka membutuhkan akses ke PAM 360 juga, di mana PAM 360 dapat memberikan elevated privilege
peningkatan hak akses ke resources yang dibatasi dengan limited time kepada para karyawan magang ini. Admin PAM 360 dapat memberikan hak akses untuk semua privilege yang dimiliki seluruh user dalam suatu company untuk memastikan bahwa tidak ada over hak akses yang dimiliki oleh user pada company resources. Keunggulan lainnya dari PAM 360 adalah PAM 360 dapat memberikan level akses yang berbeda-beda, disesuaikan dengan user job roles, dan juga mendukung mobilisasi user yang tinggi. Misalnya ada beberapa user yang mendapat promosi atau internal transfer. Nah, dengan PAM 360, admin dapat memprovide just-in-time privilege elevation to local user account pada Windows resources dalam waktu tertentu saja. Nah, biasanya IT admin sharing password user dan user dapat melihat password yang diberikan admin dengan jelas. Nah, dengan PAM 360 yang merupakan mekanisme yang lebih advance untuk akses kontrol manajemen ke semua resources company, maka user A harus tetap request akses untuk masuk ke resources, meskipun secara policy user A memang berhak untuk akses ke sistem tertentu di company. PAM 360 merupakan solusi komprehensif yang memiliki keunggulan fitur sebagai berikut. Pertama, secara otomatis mendiscover semua privilege account di network kita dan pengelolaannya dilakukan secara tersentralisasi. Kedua, memberikan akses kepada employee, temporary worker, vendor based on job roles dengan limited time. Ketiga, membagikan password based on user request dengan limited time untuk mengatasi akses permintaan user ke sistem. Keempat, rearrange server, password, network, dan lain-lainnya secara berkala berdasarkan IT policy yang sudah di-create. Kelima, mengautomationkan SSH key management. Keenam, memiliki kemampuan untuk remote connection langsung ke aplikasi, sistem, web, dan lain-lain tanpa harus memperlihatkan password ke requester dalam plain text. Ketujuh, merecord semua user aktivitas yang akses ke sistem. Kedelapan, menemukan kejanggalan aktivitas user dan mengirimkan instant alert kepada IT. Bapak dan Ibu sekalian, kesemua fitur ini masuk ke dalam solusi PAM 360 yang terbagi dalam 5 kategori utama, yaitu Privilege Account Governance, Privilege Access Management, Privilege Session Management, Privilege User Behavior Analytics, dan SSL dan SSH Key Management. Ini adalah tampilan untuk login masuk ke PAM 360. Fitur pertama dari PAM 360 adalah Privilege Account Governance, yang merupakan centralized policy untuk semua company identity dan hak akses user yang memanage semua account, termasuk privilege dan non-privilege, dan juga memanage standard user sampai privilege user. Fitur Privilege Account Governance adalah sebagai berikut. Automation Account Provisioning. Next, kedua, pada saat user role berubah, maka akan secara otomatis di-provisioning oleh PAM 360. Fitur Privilege Account Governance juga memastikan approval workflow proses untuk user dan sistem yang request akses ke resources. Fitur ini merupakan fitur yang sangat penting oleh karena jika ada penyalahgunaan privilege akses akan membuat jalan masuk untuk attacker, sehingga para attacker ini akan memperoleh akses untuk mencuri data critical company. Nah, IT team dapat mengetahui adanya security incident ini, namun sayangnya sudah terlambat.
Ini adalah dashboard PALM 360 untuk fitur Privilege Account Governance. PALM 360 sudah menggunakan IIS 256-bit encryption untuk berangkas password pada application level dan database level dengan auto-generated system. PALM 360 dapat mendiscover semua privilege account yang ada di semua IT infrastructure company seperti Windows, Linux, network devices, database, cloud app, dan lain-lainnya, dan secara periodik mendeteksi jika terdapat new account yang di-create. Dengan PALM 360, fitur Privilege Account Governance akan melakukan scanning untuk mendiscover semua critical account dengan cara mendiscover by IP address range. Semua privilege account ditampilkan di dashboard ini, tab Resource Name. PALM 360 memiliki capability untuk memberikan akses ke resources dengan cara sharing password dengan tingkat security layer dan permission level untuk password seperti user mana saja yang dapat view password, modify password, dan full access. IT admin juga dapat mentransfer kepemilikan password mereka ke other admin dan user dengan kondisi tertentu. PALM 360 fitur Privilege Account Governance akan menampilkan informasi berapa banyak password yang akan expired dalam minggu ini, dan resource yang related dengan password. PALM 360 juga akan menampilkan semua expired password yang didiscover secara periodik. Keunggulan PALM 360 lainnya adalah fitur ini dilengkapi dengan approval workflow untuk password request management. Fitur kedua dari PALM 360 adalah Privilege Access Management, di mana company dapat terhindar dari kerugian cyber attack yang menggunakan hak akses sebagai metode penyerangan. Solusi PALM 360 dapat mengatur dan merotasi password admin secara periodik. Nah, hal ini perlu untuk dilakukan oleh setiap company, karena jika tidak, maka pihak yang mengetahui kredensial admin dapat akses ke sistem kapan saja untuk melakukan pencurian data. Nah, keunggulan PALM 360 lainnya adalah PALM 360 dapat memberikan informasi real-time kepada IT untuk setiap akses masuk sebagai admin ke sistem company, dan jika ada aktivitas akses yang tidak biasanya atau malicious. Bapak dan Ibu sekalian, principle of least privilege artinya user menggunakan account yang memiliki batas akses minimum sesuai requirement job role-nya untuk menyelesaikan suatu task. Nah, user di sini bisa berupa human dan non-human atau bot. Dengan PALM 360, pendekatan POLP dapat dikonfigur dalam satu langkah mudah di dashboard ini. Sebagai contoh, Hari sudah dinominasikan untuk menjadi administrator, dan Hari dapat menjadi administrator selama periode tertentu saja. PALM 360 memberikan hak akses kepada user non-admin agar dapat memiliki akses untuk dapat melakukan pekerjaan mereka saja, tidak lebih. Nah, pendekatan ini kita sebut sebagai least privilege yang mudah diadopsi pada setiap company. Dengan PALM 360, IT dapat meningkatkan hak akses user ke tingkat yang lebih tinggi selama periode tertentu saja. Ini kita sebut sebagai privilege elevation. Ini adalah central dashboard PALM 360 yang berisi semua list user yang sudah dinaikkan tingkat privilege-nya atau privilege elevation.
admin dapat approve dan reject untuk setiap request hak akses ke company resources. PAM 360 berintegrasi dengan AD Manager Plus untuk menaikkan hak privilege just in time atau JIT privilege elevation untuk domain account. PAM 360 menyediakan just-in-time privilege elevation hanya untuk existing local account selama periode tertentu saja. Bapak dan Ibu sekalian, apakah DevOps itu? DevOps adalah suatu tool khusus gabungan dari development dan operation. Kombinasi ini didesain sedemikian rupa agar dapat meningkatkan proses delivery aplikasi dengan speed yang jauh lebih cepat. Namun di sisi lain, tim IT operation memahami bahwa diperlukan security yang tepat agar kredensial yang digunakan tidak jatuh ke tangan bad actor. Nah, PAM 360 memberikan solusi plugin yang tersentralisasi untuk semua tools DevOps seperti Jenkins, Ansible, Chef, dan Puppet. Nah, PAM 360 akan menjadi source code repository dari semua kode, menyediakan credential sharing untuk akses kontrol workflow untuk semua tool DevOps ini. Fitur yang ketiga adalah Privilege Session Management. Nah, biasanya remote connection yang request untuk akses ke company resources berasal dari internal team, full-time dan part-time employee, IT corporate, dan third-party vendor, kontraktor, serta konsultan. Nah, dengan PAM 360 dapat memberikan solusi untuk berbagai tipe remote connection ini dengan cara user dapat launch direct terminal session ke privilege system yang berada pada remote area melalui user browser. Keunggulannya adalah aksesnya passwordless dan user dapat launch direct melalui secure tunnel connection seperti RDP, VNC, SSH. Dengan PAM 360, akses manajemen ke company resources tidak memerlukan VPN, tidak memerlukan agent, dan aplikasi helper lainnya. Oke. PAM 360 juga dapat meng-create passwordless connection SSH-based remote endpoint seperti Linux system. Benefit dari PAM 360 Privilege Session Management adalah menghindari kompleksitas operational password. Karena PAM 360 akan menjadi berangkas password untuk semua password dan kredensial. Keunggulan lainnya dari PAM 360 adalah PAM 360 dapat secara secure mentransfer file. IT hanya perlu mendrag and drop file yang di-sharing dari remote. Dengan PAM 360, IT dapat meng-create privilege session via Windows, RDP, SQL, VNC, SSH, Telnet. Nah, PAM 360 akan memberikan spesifik akses manajemen based on user roles dan mendistribusikan informasi ke semua resources company. PAM 360 fitur Privilege Session Management akan merecord dan archive setiap privilege remote session yang sudah dilakukan oleh user tertentu, sehingga admin dapat mengetahui detail siapa, apa, dan kapan dilakukan privilege remote session ke company resources. Bapak dan Ibu sekalian, keunggulan lainnya dari PAM 360 adalah admin PAM 360 dapat memonitor multiple privilege session yang dilakukan oleh beberapa user secara real time. Bahkan admin juga dapat join secara live untuk session yang dilakukan user dan terminate semua session yang suspicious yang dilakukan oleh pihak yang tidak terautorisasi. PAM 360 admin juga dapat melakukan troubleshooting jika session akses dan ke resources company mengalami kendala.
Fitur Privilege User Behavior Analytics dimiliki juga oleh PALM 360 dengan berintegrasi dengan Manage Engine Analytics Plus untuk memberikan informasi yang detail sehubungan dengan user activities. PALM 360 akan mengkolek dan menganalisa dan memberikan detail report sehubungan dengan privilege user, resource, access level, dan user usage pattern lengkap dengan semua history event-nya. Dengan PALM 360, IT juga dapat memonitor anomali detection yang terjadi di company kita dengan dashboard anomaly detection. Di dashboard anomaly detection ini, kita dapat melihat berapa banyak authentication failures yang terjadi. User mana saja yang paling banyak melakukan unauthorized access ke resources di luar jam kantor. Account mana saja yang banyak diakses di luar business hour dan lain-lainnya. PALM 360 juga dapat mengenerate SNMP trap atau syslog message untuk semua anomali event yang terjadi di company kita. Syslog dan SNMP trap ini dapat disend ke third party CM solution. Nah, solusi CM dari Manage Engine adalah Event Log Analyzer dan Log 360. PALM 360 berintegrasi dengan CM ini memberikan keunggulan real-time consolidation dan correlation dari user activities sehingga IT akan dapat dengan cepat mendeteksi event yang dilakukan oleh user-user company. PALM 360 yang berintegrasi dengan solusi CM akan memberikan peningkatan security visibility secara real time untuk semua aktivitas yang terjadi di jaringan kita. IT admin dapat selalu memonitor melalui score-based risk assessment untuk semua anomali event dengan mengakses user anomaly report pada dashboard PALM 360 ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tampilan dashboard PALM 360 untuk memonitor semua user behavior di dalam company kita. Jikalau terjadi penyimpangan, akan dapat segera diketahui dengan cepat. Dan IT akan selalu dapat memonitor dan mengakses pada menu user audit di tampilan PALM 360 menu ini. Kita solusi PALM 360 match 100% dengan requirement kami. Tolong dipresentasikan technical advantage PALM 360 dibandingkan dengan produk sejenis, termasuk dengan integrasi dengan solusi Manage Engine lainnya. Ada berapa edisi dari PALM 360, Bu? Manage Engine PALM 360 for Key Differentiator Integration Words Edition. PALM 360 mendukung dalam pemulihan sebagai berikut. Application scaling using MS SQL Server. Secara umum, penskalaan adalah proses untuk membuat aplikasi lebih besar dan lebih baik, serta memberikan skalabilitas kapasitas bawaan aplikasi untuk menangani pertumbuhan tanpa hambatan. Untuk solusi keamanan hak istimewa seperti PALM 360, sangat penting dapat diskalakan dengan kompleksitas yang meningkat. Aplikasi dapat memberikan kinerja keseluruhan secara maksimal, tanpa memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat layanan rata-rata per nodes. Model penskalaan aplikasi di PALM 360 dirancang menggunakan server Microsoft SQL, ditujukan untuk memberikan peningkatan skabilitas dan kinerja yang memastikan akses tanpa gangguan ke sumber daya dan kata sandi istimewa yang disimpan di dalam PALM 360. Model ini bekerja dengan satu node PALM 360 utama dan beberapa cluster database MS SQL. High availability with live secondary setup. Fungsionalitas HA dalam PALM 360 dirancang dengan cermat untuk menjaga agar data di kedua server tetap sinkron setiap saat. Dalam kasus kegagalan server sekunder atau kegagalan tautan, perubahan yang dibuat dalam satu database secara otomatis disinkronkan dengan yang lain setelah pemulihan layanan atau koneksi. Juga selama kegagalan tersebut, operasi yang dilakukan di server sekunder dapat diaudit seperti biasa dan disinkronkan secara otomatis pada pemulihan. Replikasi data terjadi melalui satuan terenkripsi yang aman. SQL Server Failover Cluster. PALM 360 memungkinkan Anda untuk menggunakan cluster MS SQL sebagai database backend.
Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi PAM 360 untuk menggunakan klaster MS SQL sebagai backend secara signifikan berbeda dari menggunakan server SQL mandiri sebagai database backend. Karena PAM 360 telah dikonfigurasi untuk menyambung ke klaster server SQL hanya melalui SSL untuk memastikan tingkat keamanan yang tinggi. PAM 360 merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan dalam mendeploy dan dalam pengoperasian aplikasinya. Manage Engine menyediakan dokumentasi bantuan ekstensif, panduan dalam best practice, dan video yang akan membantu pelanggan untuk men-setupnya. Dan kami Prodata juga menyediakan layanan Educate dalam versi bahasa pada link Prodata YouTube. Manage Engine PAM 360 terintegrate dengan solusi Manage Engine lainnya, yaitu dalam menganalisis perilaku user privilege dapat terintegrasi dengan Analytics Plus. Untuk mengaudit akses user privilege dalam service request bisa diintegrasikan dengan solusi Service Desk Plus. Untuk mengelevasi user privilege dengan tepat waktu dapat terintegrasi dengan AD Manager Plus. Lalu untuk mengetahui korelasi log titik akhir dalam mengaudit user privilege dapat disupport dengan pengintegrasian dengan modul Event Log Analyzer. Dalam menganalisis perilaku dan entitas berbasis machine learning dapat diintegrasikan dengan modul Log360 UABA. Dan untuk memonitor dalam self-service password dan single sign-on dapat diintegrasikan dengan ada self-service plus. Poin-poin perbincangan kebutuhan PAM 360 adalah sebagai berikut. Sistem manual dalam pemberian dan pencabutan hak istimewa yang memakan waktu, tidak adanya sistem privilege model dalam suatu perusahaan, adanya keinginan dalam mengontrol akses administrator ke sistem perusahaan, adanya keinginan dalam mengontrol pengguna sehingga mereka tidak dapat membagikan kredensial seperti root atau root yang serupa dengan pengguna lainnya. Gartner Review. Dari hasil review by Gartner, Manage Engine PAM 360 mendapatkan 4,6 star dari 5 star, nilai yang sangat bisa direkomendasikan dalam solusi Privilege Access Management, yang mencakup dalam hal evaluation and contracting, integration and deployment, service and support, serta produk capabilities-nya. Dalam Forces Ops Review, menyatakan bahwa salah satu fitur hebat dari Manage Engine PAM 360 adalah tanpa agent. Namun ada agent yang dapat digunakan yang memungkinkan pembuatan sambungan ke sumber daya jarak jauh yang mana tidak tersambung ke dalam PAM 360. PAM 360 memiliki dua edition, yaitu Enterprise Edition dan MSP Edition. PAM 360 Enterprise adalah aplikasi yang digunakan secara internal dalam suatu perusahaan, di mana administrator IT dapat membuat pengguna secara terpusat yang menugaskan mereka dengan peran tertentu dan menentukan tingkat aksesnya. Hanya pengguna yang berwenang yang akan mendapatkan akses untuk melihat, mengedit, atau mengelola sumber daya yang diizinkan berdasarkan peran mereka. Selain itu, mekanisme audit komprehensif PAM 360 membantu melacak siapa yang mengakses apa dan kapan sehingga memastikan akuntabilitas dalam lingkungan multi anggota. Lalu untuk PAM 360 MSP merupakan aplikasi yang digunakan secara eksternal oleh banyak pelanggan dalam satu instansi. Untuk MSP Edition adalah teruntuk perusahaan yang ingin mengelola kata sandi administratif klien Anda secara terpisah dari konsol manajemen tunggal atau menawarkan layanan manajemen kata sandi kepada mereka atau banyak pelanggan. Anda dapat memanfaatkan edisi MSP Edition ini. Bagaimana skema perhitungan PAM 360? Prodata yang telah meluangkan waktunya dalam menginformasikan produk PAM 360. Terima kasih juga kepada tim Kak Dalil dan tim yang telah meluangkan waktunya untuk presentasi produk